Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Dan tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin dengan segala pujian yang pantas untuknya. Dengan segala pujian yang memang pantas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah dengan menyebut asmahnya, dan kita senantiasa bertawakal kepadanya. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, meringankan langkah kaki kita, yang membantu kita menyelesaikan segala permasalahan di dalam kehidupan. Karena tidak ada yang bisa melakukan itu semua kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, karena Allah itu, ya, Allah sebutkan Allahus Samad. Bahwasanya Allah itu adalah tempat bergantung, tempat meminta, tempat bermohon, tempat menyembah. Satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menafikan segala sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah kekufuran. Ya, karena itu adalah bentuk kekufuran. Salat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah beliau, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala menurut contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia beragama, berpemahaman, berperilaku sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk senantiasa istiqamah di atas sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk, ya, kembali melanjutkan kajian kita di ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk pada bahasan berkaitan dengan salat menghadap kubur. Ya, salat menghadap kubur, kubur atau kuburan. Teman-teman sekalian, di antara fenomena yang marak dan sering sekali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin adalah ada sebagian kaum muslimin yang memang berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan. Ya. Bahkan ada yang merutinkan ziarah ke makam-makam orang yang dianggap soleh, dianggap wali. Ya. Mereka datang ke sana, mengambil berkah ke sana, bahkan tawaf di sana, salat di sana, membaca Al-Quran di sana. Itu yang mereka lakukan. Dan ini adalah fenomena yang sering kita temukan. Dan peminatnya banyak sekali, rame. Enggak satu dua orang, rame. Ini berangkat dari apa? Berlebih-lebihan di dalam mengagungkan orang soleh. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi indikasi adanya
perilaku yang mengarah pada kekufuran. Sebagaimana ya awal mula munculnya kesyirikan pengagungan terhadap patung-patung, ya itu kan berawal dari berlebih-lebihan kepada orang soleh. Hadirin sekalian, ya ketahuilah bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang kita mengaku mencintai, ya cinta kepadanya, mengaku mencontoh beliau dalam semua aspek kehidupannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat menghadap kuburan. Ya, baik itu karena memang niat kita untuk menyembah kubur itu, mengagungkan kuburan itu, atau niatnya untuk mencari berkah dari kuburan itu, atau karena memang ada masjid yang memang berada di komplek, ada ada kuburan yang berada di komplek masjid dan dia menyatu dengan masjid dan kita sholat di dalamnya. Apalagi kalau sampai misalnya makam itu berada di hadapan kita ketika sholat, maka ini sangat berbahaya sekali. Maka ini sangat berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena di situ membuka peluang terjadinya kesyirikan. Di situ membuka peluang terjadinya kesyirikan. Ya, teman-teman sekalian. Ya, makanya sholat di kuburan itu tidak dibolehkan sama sekali. Sholat di kuburan itu tidak dibolehkan sama sekali. Kecuali sholat ghaib. Ya, makanya sholat ghaib, sholat jenazah itu nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena ruku dan sujud hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita temukan di dalam sejumlah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi SAW pernah salat di pemakaman, salat ghaib, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Karena ruku dan sujud hanya untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadisnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Dan ini dinukil oleh penulis di dalam tulisannya. Naha sallallahu alaihi wasallam 'ala salati ila al-qubur. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kubur. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Maka dalam hadis ini teman-teman sekalian tegas ya bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak memperkenankan, tidak memperbolehkan kita melakukan salat baik salat wajib ataupun salat sunnah di dalam area pemakaman atau memang menghadap ke sana. Ya, kecuali memang ya masjid itu dan komplek pemakaman ada pembatasnya. Misalnya pagar begitu. Ya. Dan memang tidak dibangun tuh diniatkan menghadap ke makam. Oleh karena itu, kita harus waspada terhadap masjid-masjid yang terdapat kuburan di dalamnya. Karena Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita untuk sholat di sana, baik sholat sunnah ataupun sholat wajib. Nabi melarang kita. Dalam rangka apa? Menutup celah terjadinya kesyirikan. Menutup celah terjadinya kesyirikan. Hadirin sekalian, ya. Sebetulnya pembahasan ini adalah pembahasan yang paling ditakuti oleh para kuburiyun, para penyembah kubur. Ya. Sedangkan hadis yang melarang kita untuk beribadah di kuburan itu banyak sekali.
menyembah kubur, minta-minta di kubur, ngambil berkah di kubur. Banyak sekali dalil-dalilnya. Dan kemarin Ana melihat sebuah cuplikan video ya di sebuah makam yang katanya itu makam wali ya. Katanya itu diklaim sebagai makam wali ya di media ya sebuah media. Di itu kan ada makam ya makam yang menjadi wali gitu, menjadi pusat pusat spiritualnya lah begitu ya. Kemudian di sekeliling makam itu ada makam-makam lain. Katakanlah seperti makam muridnya dan lain. Ada ring satu, ada ring dua, baru makam utama. Nah, di ring pertama ini, ring paling depan, di situ ada makam keturunan ya keturunan Baklawi ya, diklaim sebagai keturunan Baklawi. Nah, apa ya ada sebagian orang yang mengkritik ya, mengkritisi bahwa makam ini sebelumnya nggak ada kok tiba-tiba ada begitu. Lalu di situ ada seorang yang mengklaim keturunannya Nabi mengatakan ya bahwa yang mengkritik ini adalah Wahabi, dikit-dikit Wahabi, gitu kan? Cinta alam Wahabi, semua Wahabi, ya semua Wahabi disandarkan kepada Wahabi. Ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak mempunyai argumen di dalam mematahkan ya kritik ilmiah yang ditujukan kepada mereka. Karena orang kalau sudah dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi, berarti orang ini udah kehilangan dalil-dalil ilmiah dalam mempertahankan argumennya. Gitu kan? Maka ini adalah fenomena yang sebetulnya akan menjadi sumber kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan lebih parahnya, orang itu menjadikan makam sebagai sumber pemasukan gitu loh. Nanti di situ ada makam, ya, diklaim itu sebagai makam, makam apa ya, makam keramat gitu kan. Orang minta-minta di situ, di sampingnya disimpan kotak amal, gitu kan. Disimpan kotak amal, ya menyumbang seikhlasnya. Dan ini adalah fenomena yang hari ini terjadi hadirin. Dan kita tidak bisa menafikan itu. Bahkan ini juga ya nggak beda jauhnya terjadi juga di Iran sana. Di agama Syiah terjadi juga. Ya. Akhirnya apa? Tasyabuh juga kepada orang Syiah. Dan ini adalah perusak akidah. Bahaya sekali. Ya, bahaya sekali. Kemudian hadis dari Abu Marsadin Al-Ghanawi radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alaiha." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Janganlah kalian salat menghadap kubur dan janganlah duduk di atasnya." Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Bahwasanya Nabi SAW melarang kita salat menghadap kuburan, menyembah kubur, ataupun duduk di atasnya. Ya, kita akan ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama bahwasanya hadis ini merupakan dasar atau dalil diharamkannya kita salat menghadap kubur. Ya, hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan gitu kan. Dilarang tegas, dilarang keras dalam syariat kita. Sekaligus hadis yang menjadi landasan tidak sahnya salat apalagi kalau sampai diniatkan untuk menyembah kubur. Tidak sah begitu. Ya. Kemudian perilaku salat menghadap kuburan ya untuk menyembah, untuk mengambil berkah. Ini adalah bentuk tasyabuh kepada penyembah kubur.
kepada kuburiyun, ya. Karena larangan sholat di kuburan ini untuk memutus serak mata rantai kesyirikan. Antum bayangkan, ada orang yang datang jauh-jauh ziarah, ya, di kuburan itu. Dia sholat di situ, baca Al-Quran di situ, zikir di situ, dalam rangka mengambil berkah katanya. Antum bayangkan makam itu lebih rame kadangkala dari masjid gitu loh. Lebih rame. Itu menunjukkan bahwasanya ketertarikan hati manusia itu lebih dominan kepada kuburan-kuburan dibanding ke masjid. Ini bencana. Ini bencana. Oleh karena itu tidak bisa dinafikan bahwasanya menyembah kubur, para penyembah kubur itu adalah orang yang melazimkan kesyirikan di dalam kehidupannya. Ya. Kemudian dilarang duduk di kuburan, ini seingat Ana ya. Seingat Ana udah pernah kita bahas begitu. Apalagi kalau sampai menginjak-injak kubur. Ya. Karena ini sama halnya dengan apa? Melakukan pelecehan pada hak sesama sesama muslim. Makanya mesti pemakaman itu mesti kita hormati. Ya. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyimpulkan bahwasanya hadis ini menegaskan terlarangnya salat menghadap ke arah kubur. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwasanya beliau membenci tindakan pengagungan makhluk hingga kuburannya dijadikan masjid. Akibatnya ia khawatir mengakibatkan fitnah atas dia dan orang sesudahnya. Karena ini bahaya, gitu kan? Ketika ada ya, ana kasih ilustrasi aja gitu kan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi Nuh, ya. Orang soleh di saat itu wafat gitu kan. Dan di antara bentuk penghormatan mereka, mereka buat patung-patungnya. Tapi seiring berjalannya waktu, generasi ke generasi, akhirnya patung itu disembah. Makanya di sini, para ulama terdahulu kita itu menjelaskan bahwa di antara hal yang menjadi alasan kenapa kita dilarang sholat menghadap kuburan, itu yang Anda dapati ada dua alasan. Yang pertama karena di situ ya berpeluang terdapat najis, ya seperti darah, nanah, dan lain sebagainya. Yang kedua, di situ berpeluang terjadinya kesyirikan. Berpeluang terjadinya kesyirikan nih. Orang misalnya buat sebuah makam, ya makam keramat dikasih berbagai ornamen, ya bahkan antum lihat tuh banyak di media sosial sekali beredar, ya makam-makam yang dianggap wali itu luar biasa sekali, ya hiasan-hiasannya, bunga-bunganya. Sampai Ana bilang dengan tanda kutip, ada netizen bilang seperti kue ulang tahun. Sampai ada netizen bilang seperti itu. Saking luar biasanya hiasan yang ada di kuburan itu. Ya, dan itu terjadi. Dan itu bisa dijadikan sebagai lahan bisnis. Bisa. Ya. Oleh karena itu, ini mendorong ya terjadinya kesyirikan. Ini luar biasa sekali. Ini dosa besar gitu kan. Ya. Ini dosa besar sekali. Kemudian Al-Alamah Al-Munawi rahimahullahu taala juga menambahkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang kita salat menghadap kubur dalam rangka mengingatkan umatnya agar kita tidak mengagungkan kuburannya atau kuburan para wali selain beliau Shallallahu alaihi wasallam. Sebab bisa jadi mereka akan berlebihan hingga menyembahnya. Ya. Dan inilah yang terjadi pada orang Yahudi. Di antara sebab terlaknatnya orang Yahudi adalah karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Malah dijadikan sebagai tempat ibadah. Itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, bukan kata ana gitu. Ya. Kemudian dinukil dari Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, ya. Maka beliau menjelaskan
Larangan Nabi alaihi salatu wasallam, ya ini menunjukkan hukum haramnya perbuatan tersebut. Ini disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Ya. Jadi banyaknya dalil, banyaknya nukilan dari para ulama kita ini menunjukkan akan haramnya perbuatan tersebut. Ya. Dan sholat menghadap kuburan itu adalah bentuk pengagungan kepada kuburan. Kalau memang niatnya seperti mengagungkan kuburan, maka ini perbuatan yang haram dan sholatnya bisa batal, bisa nggak sah gitu. Ya, makanya kita harus hati-hati, harus waspada dari ada sejumlah masjid memang, ya, yang sengaja dibangun di atas kuburan, yang sengaja dibangun di komplek pemakaman. Ini membuka peluang terjadinya kesyirikan. Bahkan Anda pernah melihat sebuah masjid, ya, yang di terasnya itu udah ada kuburan, udah ada kuburan, ya. Makanya kalau udah kuburan itu sudah ada sebelum masjid dibangun, maka masjid itu yang harus dibongkar mestinya, gitu kan? Atau memang makam itu yang dipindahin tuh, dibangun masjid di atasnya. Ya. Syekh Salih Al-Syekh menjelaskan ada tiga bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ya. Beliau menjelaskan bahwa ada tiga bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang pertama adalah kuburan itu dijadikan sebagai tempat sujud. Maksudnya dijadikan selayaknya masjid. Ya. Seperti melakukan sholat di situ, melakukan sujud di situ. Ya. Dan kita lihat nih, di beberapa tempat yang diklaim itu makam wali, di situ ada sebuah pintu, ada sebuah gerbang ya. Di situ di tempat menuju makam, makam utama. Orang di situ memang sudah dikhususkan, di situ ada disimpan karpet, sajadah dan lain sebagainya. Jadi orang ngumpul di situ, baca Al-Quran di situ, sujud di situ, dan sholatnya menghadap ke makam itu. Dan ini banyak terjadi dan ini sangat memprihatinkan sekali gitu loh. Ini yang pertama, menjadikan kuburan sebagai tempat sujud. Ya, dan ini adalah bentuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua bentuknya itu adalah sholat di ke arah kuburan. Ya, yaitu ketika seseorang menjadikan kuburan itu selayaknya masjid. Itu sholat menghadap kuburan dengan menjadikan kuburan sebagai kiblat. Ya, ini menjadikan kuburan para nabi, menjadikan kuburan orang soleh sebagai kiblat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam melarang kita sholat ke arah kuburan. Karena itu merupakan salah satu sarana atau sikap ya pengagungan kepada kuburan yang berujung pada pendangkalan akidah. Berujung pada pendangkalan akidah. Kemudian bentuk ketiga adalah bahwasanya menjadikan masjid, ya, menjadikan kuburan berada di dalam satu bangunan. Maksudnya bangunan masjid, ya. Jika yang dikubur itu adalah seorang nabi, maka mereka membuat bangunan di atasnya dan menjadikan sekeliling kuburan itu sebagai masjid dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Pertanyaannya bagaimana dengan makam Nabi alaihi salatu wassalam? Bagaimana dengan makam Nabi alaihi salatu wassalam? Nah, ini perlu kita luruskan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam itu dimakamkan di mana? Ya, semua para nabi dan rasul itu dimakamkan di mana mereka diwafatkan gitu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bukan wafat di masjid. Nabi alaihi salatu wassalam wafat di rumahnya Aisyah. Itu yang pertama perlu kita camkan. Yang kedua,
ada pembatas atau sekat yang memisahkan antara masjid dan makam Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang terpenting adalah makam Nabi tidak dibangun di dalam masjid, tapi di makam Nabi berada di rumah Aisyah, di kamarnya Aisyah begitu. Ya. Jadi memang niatnya memang cuman karena terjadi perluasan masjid akhirnya masuk ke dalam komplek gitu ya, masuk dalam komplek masjid ya. Dan alhamdulillah di sana itu yang ana perhatikan dan kita saksikan cuplikan videonya, di antara bentuk perhatian pemerintah di sana ditempatkan di situ para alim ulama di depan makamnya Nabi SAW. Karena memang ada sejumlah peziarah gitu kan yang datang berdoa menghadap makam Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu diingatkan oleh para alim ulama di situ, ya berdoa, memohon hanya boleh ya ditujukan kepada Allah, ya bukan menghadap makam Nabi tapi menghadap kiblat, gitu kan? Itu adalah di antara bentuk perhatian dan bentuk penjagaan pemerintah di sana terhadap akidah kaum muslimin. Ya, terus diingatkan. Nah, kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ya. Tapi hadis ini sanatnya dhaif jiddan, ya. Riwayat ini sanatnya dhaif jiddan. Tapi kita bisa mengambil beberapa faedah ya di dalamnya. Yang pertama bahwasanya uh, kata Ibnu Umar, ya, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yusalla fi sab'i mawatin. Bahwasanya Nabi SAW itu melarang sholat pada 7 tempat, ya. Ada al-mazbalah wal majzarah, ya, wal maqbarah wa qari'atit tariq wal hammam, ya, wa ma'atini al-ibil wa fawqa baitillah. Bahwasanya Nabi SAW melarang sholat itu pada 7 tempat, yaitu di tempat sampah, ya siapa mau sholat tempat sampah kotor gitu kan, tempat penyembelihan hewan, kemudian sholat di perkuburan, ya kecuali sholat sholat ghaib, ya sholat ghaib itu kan nggak ada sujud, nggak ada ruku. Kemudian sholat di tengah jalan karena mengganggu gitu kan, ya kemudian sholat di kamar mandi, ya sholat di kandang unta atau sholat di atas Ka'bah begitu, ya. Namun hadis ini itu dhaif jiddan, ya. Di antara tempat yang dilarang oleh Nabi SAW itu sholat di mana? Di al-maqbarah. Al-maqbarah itu adalah tempat dikuburkannya jenazah, ya, di pemakaman, ya. Makanya nggak boleh antum sholat 5 waktu, misalnya sholat zuhur, anak mau sholat di makam gitu, sholat di komplek pemakaman, ngapain sholat di situ? Kan ada masjid begitu, ya. Di antara hikmah dilarangnya kita sholat di kuburan, ya di sini ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, ya pendapat yang pertama mengatakan karena di situ disangkakan atau dikhawatirkan terdapat najis, ya, baik ada tanah atau ada bekas darah, nanah begitu, ya. Namun yang tepat, ya, pendapat yang tepat bahwa dilarangnya kita sholat di perkuburan, tentunya sholat yang ada ruku dan sujud, karena sholat ghaib nggak ada ruku dan sujud, itu sebagai bentuk pencegahan agar kita tidak beribadah pada kuburan. Karena ini adalah jalan terbesar, ya perantara terbesar di antara perantara yang bisa menghantarkan pada kesyirikan. Plus perbuatan ini adalah bentuk tasyabuh kepada orang kafir. Siapa? Orang Yahudi. Ya, tadi udah Anda sebut di awal. Kenapa mereka dilaknat? Di antaranya mereka menjadikan kuburan, menjadikan makam para nabi sebagai kuburan, atau menjadikan makam para nabi sebagai tempat ibadah. Ya, jadi Anda tegaskan, ini tolong jangan dipelintir ya. Ya, jadi yang dilarang itu adalah salat di yang dilarang salat di kuburan, ya. Itu adalah salat yang ada ruku dan sujudnya. Kalau salat gaib itu enggak ada. Kalau salat gaib itu
boleh ya, karena memang nggak ada ruku dan sujudnya. Dan Nabi SAW pernah melakukan perbuatan tersebut. Kemudian dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum, wa la tattakhiduha kubura." Kata Nabi SAW, laksanakan sebagian salat kalian di rumah kalian, ya, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Maksudnya di sini salat sunnah ya. Ini diriwayatkan oleh Al Bukhari. Jadi dalam hadis ini ya menjelaskan, menegaskan kepada kita bahwasanya rumah itu jangan dikosongkan sebagai tempat sholat, ya. Maksudnya sholat sunnah, ya. Sebab rumah yang tidak pernah dipakai untuk ibadah itu seperti kuburan. Itu diumpamakan seperti kuburan sunyi, nggak ada ibadah, ya. Kenapa diumpamakan seperti kuburan? Karena kuburan kan nggak ada ibadah di situ, nggak ada aktivitas ibadah. Menunjukkan bahwasanya ada pembeda antara tempat ibadah untuk ibadah, kuburannya untuk kuburan, bukan tempat ibadah, begitu. Ya, Imam Al-Baghawi rahimahullah taala membawakan hadis ini dan menyimpulkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya kuburan bukan tempat untuk sholat. Kuburan bukan tempat untuk sholat. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Battal ya, dan Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Ya, bahkan lebih luas lagi, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyimpulkan bahwasanya ya beliau memaknainya lebih luas lagi. Ya, kata beliau bahwasanya kuburan bukanlah tempat untuk beribadah. Ya, kalau sebagaimana disebutkan oleh Imam Baghawi, ya kuburan bukan tempat sholat. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kuburan bukan tempat ibadah. Itu menunjukkan bahwasanya beliau mengingkari semua bentuk peribadatan yang dilakukan di kuburan. Gak peduli itu kuburan siapa. Kuburannya para nabi, kayak kuburannya orang soleh, kuburan wali. Nabi udah larang, ya udah tinggalin. Gitu loh. Ya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata wal hammama." Ya. Bahwa kata Nabi SAW, bumi seluruhnya ini masjid, bisa digunakan untuk sholat. Kecuali makbaroh atau hammam. Makbaroh tadi sudah kita jelaskan apa tadi? Tempat pemakaman. Kecuali kuburan dan hammam, pemandian, kamar mandi. Ya. Kata Nabi SAW, semua masjidnya, semua bagian dari bumi ini masjid. Kecuali eh, makbaroh, apa namanya, pemakaman atau kamar mandi, begitu. Ya. Hadirin sekalian, kemudian tadi sudah kita jelaskan di awal, bahkan ini Anda ingat, Anda hitungnya ini masuk pengulangan ketiga, bahwasanya yang membinasakan orang Yahudi, yang membuat terlaknatnya orang Yahudi itu apa? Kata Nabi SAW, ya qatalallahu yahuda. Semoga Allah membinasakan kaum Yahudi. Kenapa? Kenapa kaum Yahudi dibinasakan? Ternyata, kata Nabi, mereka menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala menuturkan bahwasanya hadis di atas ini mengandung larangan, ya, mengandung larangan untuk sujud di atas kuburan para nabi, ya. Maka yang semakna dengan itu apa juga kata beliau, yaitu sujud kepada selain Allah. Itu menunjukkan haramnya sujud kepada selain Allah. Hadis ini juga bisa diartikan bahwasanya larangan ini berlaku ya, menjadikan kuburan para nabi sebagai kiblat salat. Ya. Dan beliau menambahkan setiap makna dalam bahasa Arab yang terkandung dalam hadis ini itu termasuk perbuatan yang terlarang. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Mulaqin rahimahullah taala
Ya, setelah membawakan salah satu hadis larangan membangun masjid di atas kuburan. Beliau menjelaskan bahwasanya hadis ini merupakan dalil dibencinya solat di kuburan. Ya, baik solat di atasnya, solat di sampingnya, atau menghadap ke arahnya. Enggak ada bedanya kata beliau. Semuanya dibenci oleh agama. Ya, oleh karena itu, para ulama Islam yang lurus ya itu sepakat ya bahwasanya sengaja solat di kuburan itu adalah sesuatu yang haram dan terlarang. Dan tidak ada yang membolehkannya apalagi menganjurkannya. Yang membolehkan ibadah di kuburan hanya orang yang menginginkan dunia. Hanya orang yang menjadikan kuburan sebagai bisnis yang membolehkan beribadah di kuburan. Plus mereka menjadi promotor terjadinya kesyirikan. Ini bahaya banget gitu loh. Bahaya banget. Dosa jariah nih. Bisa jadi dosa jariah. Ya. Para ulama sepakat bahwasanya haram hukumnya terlarang ya salat menyengaja salat di kuburan haram gitu kan. Cuman para ulama tadi sudah kita sebutkan juga di awal tadi. Cuman para ulama berbeda pendapat terkait dengan ilat terlarangnya kita salat di kuburan. Pendapat pertama mengatakan karena khawatir najis. Pendapat kedua mengatakan karena memang dikhawatirkan itu akan menjadi wasilah terjadinya kesyirikan. Ya. Kalau kita lihat ya sebenarnya dua-dua pendapat ini benar dan bisa dikompromikan. Namun yang lebih rojih itu pendapat kedua. Dia mengatakan bahwasanya larangan sholat di kuburan, menghadap ke kuburan, itu sebagai wasilah terjadinya kesyirikan. Ya, di antara para ulama yang lebih condong kepada pendapat yang keduanya, di antaranya ya Al-Imam Al-Mawardi gitu kan, Ibnu Qudamah, ya, Al-Imam As-Suyuti, ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, gitu. Ya, dirahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan hukum salat menghadap kuburan, ya. Karena memang kita perhatikan ada sebagian orang yang baru sadar tuh habis sholat, oh ternyata di kuburan di masjid ini ada kuburan gitu. Habis sholat baru sadar gitu. Ada, ya. Kalau yang seperti itu dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang sholat memang, oh di masjid ini ada kuburan si fulan, dan dia yakin sholat di situ barokahnya besar begitu. Nah, ini yang bermasalah yang seperti ini. Oleh karena itu yang pertama, apabila di dalam sholatnya dia bermaksud mengagungkan penghuni kubur dengan sholat di situ, apakah apakah kontan dia sholat di kuburan plus maksudnya sholat di pemakaman atau sholat di masjid yang ada makamnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena dia menyekutukan Allah di dalam ibadahnya. Sedangkan ibadah yang disertai di situ dengan kesyirikan, maka ibadah itu batil dan tidak sah. Ya, meskipun mungkin dari sisi fikihnya, mungkin sholatnya sah begitu terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi berkaitan dengan masalah keabsahan, karena di sini ada perusak ya. Ini kan kesyirikan ini kan perusak ibadah gitu. Maka bisa jadi nggak ada pahalanya. Sholatnya mungkin sah, tapi mungkin pahalanya nggak ada begitu. Ya, dan tentu dia berdosa karena dia beribadah diniatkan selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang sholat di masjid atau di tempat yang ada pekuburannya, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud mengagungkan, ya. Maka ini adalah termasuk perbuatan dosa, dosa besar. Namun sholatnya tetap sah, ya. Hal ini didasarkan dalam sebuah hadis, ya, dari Thabit Al-Bunani, ya. Bahwasanya Anas bin Malik beliau mengatakan bahwa kata Anas bin Malik, aku pernah sholat dekat dekat kuburan. Lalu Umar bin Khattab melihatku, kemudian beliau mengatakan,
Ya, ada kuburan. Ya, Umar memperingatkan Anas bin Malik, gitu kan. Lalu apa namanya? Anas bin Malik kemudian mengangkat pandangannya ke langit. Ya, karena beliau mengira Umar bilang itu ada bulan gitu. Bukan ada kuburan. Beliau malah melihat ke langit. Kemudian setelah itu Umar mengatakan, tadi yang aku katakan itu ada kuburan, bukan bulan gitu. Oleh karena itu jangan sholat menghadapnya. Ya. Nah, jadi dari segi pengambilan dalil memang hadis ya yang mengisahkan antara Anas bin Malik dan Umar ini eh dari segi pengambilan dalil ya sahnya sholat menghadap kuburan kalau memang tidak ada maksud mengagungkan. Ya. eh Seperti yang Umar bin Khattab ya tidak memutuskan sholatnya Anas begitu. Ya, dan tidak juga menyuruh Anas untuk mengulangi sholatnya. Ini menunjukkan bahwa sholat Anas itu tetap sah meskipun menghadap kuburan. Tapi dengan syarat memang tidak mengagungkan kuburan. Dan kalau ingin lebih selamat, ya sholat di tempat yang tidak menghadap kuburan. Kalaupun menghadap kuburan, pastikan jaraknya itu jauh, ya jauh, ya. Dan ada pembatas. Misalnya ada jalan raya, ini masjid, ini jalan raya, ini pekuburan. Ya. Itu kan terpisah berarti. Yang terlarang itu apabila dia menyatu, gitu ya. Apabila dia menyatu. Hadirin sekalian, ya itu berkaitan dengan masalah larangan sholat menghadap kubur. Ya, jadi sebagai seorang Muslim, kita sholat ya nggak asal sholat, harus diperhatikan segala sesuatunya, kaifiatnya, diperhatikan tempatnya, semua yang berkaitan dengan aspek ya keabsahan sholat itu wajib diperhatikan. Karena jika tidak, ya itu akan berpengaruh terhadap keabsahan sholat yang kita lakukan. Bisa berdosa, bisa gugur, bisa tidak sah begitu. Maka itu yang penting untuk kita perhatikan. Dan ingat, ya, sholat di kuburan, sholat menghadap kuburan, ini berpeluang membuka atau menjadi wasilah terjadinya kesyirikan dan hendaknya seorang muslim berhati-hati dari perbuatan yang demikian. Karena memang ada sebagian dari dai, ya, ada sebagian dari ustadz, justru mereka merekomendasikan untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk zikir di makam, di kuburan. Ya, maka yang seperti ini hendaknya dijauhi, karena justru ini mendorong orang terjatuh pada kesyirikan begitu. Ya, mendorong orang terjatuh pada kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan yang mengarahkan kita pada kekufuran.